Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu ada dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematiknya ya, tematik 6. Hari ini kita akan mempelajari pembelajaran kedua dan pembelajaran ketiga di subtema 3 lingkungan sekolahku. Nah, silahkan kalian siapkan ya buku tematik 6-nya dan dibuka halaman 90. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik anak-anak, di halaman 90 pembelajaran kedua ini ada kegiatan ayo berlatih. Nah, kalian simak ya apa yang Ustazah jelaskan dan kalian juga bisa membacanya secara mandiri dan melakukan gerakan seperti yang ada pada buku di halaman 90 ini dan 91 ini ya anak-anak. Baik, simak baik-baik ya. Sekolah Beni mempunyai lapangan rumput yang hijau. Siswa-siswa bisa berolahraga dan bermain di sana. Hari ini Beni akan berolahraga di lapangan itu. Udara segar membuat Beni menjadi semangat. Beni dan teman-teman berkumpul di lapangan. Mereka akan berlatih melakukan salah satu gerakan pada senam lantai. Gerakannya itu namanya squat jump. Ya, Beni pada hari ini akan berolahraga dengan teman-temannya di lapangan yang hijau dan bersih dan udaranya sejuk dan akan melakukan gerakan senam lantai namanya gerakan squat jump. Nah, seperti ini ya anak-anak. Nah, ini adalah tata cara melakukan gerakan senam lantai squat jump. Nah, gerakan squat jump terdiri atas 3 rangkaian gerak. Ada gerakan tolakan seperti yang dicontohkan di gambar kedua, kemudian melayang, nah dicontohkan pada gambar ketiga, kemudian mendarat. Nah, dicontohkan pada gambar terakhir atau gambar keempat. Gambar pertama itu adalah sikap awalan ya anak-anak. Jadi ada 3 rangkaian gerakan squat jump. Tolakan, awalan, tolakan, melayang, kemudian mendarat. Seperti itu ya anak-anak. Silahkan kalian bisa menirukan gerakan yang Beni dan teman-temannya lakukan, yaitu gerakan senam lantai squat jump. Beni dan teman-teman merasa segar setelah berlatih. Mereka telah melakukan gerakan squat jump bersama. Mereka menikmati lingkungan sekolah yang asri. Mereka juga menikmati udara pagi yang sangat sejuk. Hal ini membuat tubuh mereka terasa lebih segar. Selesai berlatih, mereka beristirahat sejenak. Guru memperbolehkan anak-anak untuk minum. Selesai minum, Edo membuang botol minumnya tidak pada tempatnya. Pak Guru pun menegur Edo. Perhatikan percakapan di bawah ini. Pak Guru, Edo, mengapa buang sampah sembarangan? Buanglah sampah di tempat sampah. Edo, maaf Pak Guru, saya lupa. Kemudian Pak Guru menjawab, lupa itu karena kamu belum terbiasa membuang sampah pada tempatnya. Edo pun menjawab, iya Pak, sekali lagi maaf ya Pak. Kemudian Pak Guru menjawab, lain kali jangan lupa ya, buang sampah di tempat sampah. Edo pun menjawab, baik Pak. Nah anak-anak, setelah kalian memperhatikan percakapan yang telah Ustazah bacakan dan kalian baca secara mandiri, sebagai seorang murid yang baik kita harus menurut perintah guru. Ketika guru memerintahkan sesuatu, tentunya itu adalah perintah yang baik dan kalian harus menurut supaya kalian menjadi terbiasa menjadi anak yang berbakti dan juga kalian bisa menghormati guru kalian karena apa yang guru lakukan untuk kebaikan kalian. Nah, anak-anak, setelah kalian perhatikan bahwa membuang sampah di tempatnya adalah perintah yang baik. Nah, apakah kalian sudah melakukan seperti yang dilakukan, seperti yang perintah ini lakukan? Ya, kalian harus melakukan membuang sampah itu harus pada tempatnya. Kalau tidak pada tempatnya, maka lingkungan akan menjadi
kotor dan akan menjadi sarang kuman. Jadi ketika ada perintah buanglah sampah pada tempatnya, itu adalah kalimat perintah yang baik dan boleh kita ikuti ya anak-anak. Di sini pada percakapan Edo dan Pak Guru, kalimat perintahnya itu adalah buang sampah di tempat sampah. Seperti itu ya anak-anak. Sekali lagi, perintah yang baik harus dilaksanakan. Lingkungan sekolah yang bersih harus dijaga secara bersama. Tidak hanya oleh guru, tidak hanya oleh petugas kebersihan, kita juga sebagai murid yang termasuk warga sekolah harus menjaga lingkungan bersama. Salah satunya tidak membuang sampah sembarangan dan membuang sampah pada tempatnya. Nah, selanjutnya di pembelajaran ketiga, ayo mengamati. Kebersihan lingkungan sekolah bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan. Nah, kebersihan lingkungan sekolah tanggung jawab semua warga sekolah. Sekali lagi, warga sekolah itu adalah orang-orang yang ada di sekolah. Ada guru, ada penjaga sekolah, petugas kebersihan, dan juga kita sebagai murid atau siswa-siswi di sekolah. Kita juga termasuk warga sekolah, maka dari itu kita harus menjaga lingkungan sekolah. Semua warga sekolah harus memiliki rasa persatuan dalam menjaga lingkungan sekolah. Jadi kita harus bersatu, memiliki rasa kesatuan untuk saling menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Nah, anak-anak, memiliki rasa persatuan adalah sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Nah, apakah kalian masih ingat bunyi sila ketiga? Betul sekali, bunyi sila ketiga itu adalah Persatuan Indonesia. Nah, di sini pada bunyi sila ketiga ini diajarkan bahwa kita sebagai warga negara Indonesia itu harus memiliki rasa persatuan, harus bersatu. Salah satunya diamalkan dalam menjaga kebersihan minimal lingkungan sekolah dan lingkungan rumah. Di lingkungan sekolah, kita sebagai warga sekolah harus sama-sama bersatu untuk menjaga kebersihan sekolah sesuai dengan bunyi sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Seperti itu ya anak-anak. Nah, selanjutnya setelah kalian mengingat bunyi sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, silakan kalian tuliskan kembali kalimat Persatuan Indonesia pada titik-titik yang ada di halaman 94 ini. Yang rapi ya anak-anak menulisnya, belajar rapi. Nah, setelah kalian menuliskan kalimat bunyi sila ketiga, silakan kalian amati pada lingkaran di bawah atau di halaman 94 ini ada berbagai lambang Pancasila. Nah, silakan kalian setelah diperhatikan kalian amati baik-baik. Nah, kalian coba warnai lingkaran-lingkaran yang berisi lambang sila ketiga. Nah, kemarin kita sudah belajar. Lambang sila ketiga itu apa? Apakah bintang, ataukah rantai, ataukah pohon beringin, ataukah kepala banteng, atau padi dan kapas. Silakan kalian ingat baik-baik apa lambang sila ketiga. Setelah itu kalian lingkari. Maaf, bukan lingkari, warnai lingkarannya. Boleh dengan warna bebas ya anak-anak. Yang penting kalian paham dan kalian bisa menentukan mana lambang sila ketiga. Ya, boleh diwarnai warna-warni, tetapi hanya lambang sila ketiga saja. Apabila rantai-rantai saja, apabila bintang-bintang saja, apabila pohon beringin saja. Tentukan mana lambang sila ketiga. Yang lainnya tidak perlu diwarnai ya anak-anak. Baik, seperti itu ya. Selanjutnya, nah kita lanjut ya ke sini. Nah, di halaman 96 ini ada kegiatan menyusun kata menjadi kalimat yang baik, atau kita akan belajar menyusun kalimat perintah yang baik. Setelah itu kalian harus menuliskan tanggapan dari kalimat yang telah kalian susun. Nah, dari nomor 1 sampai nomor 4 ini ada kata-kata yang belum beraturan. Nah, kalian harus menyusunnya dengan baik sehingga menjadi kalimat yang tepat, kalimat perintah yang tepat. Nah, ini kalian susun dipandu oleh orang tua ya, anak-anak, berisikan kalimat perintah. Nah,
Ustazah contohkan ya, untuk nomor 1 ada kata sampah, pada, buanglah, tempatnya, ani. Nah, ini kata-kata belum beraturan. Nah, kita akan mengaturnya menjadi sebuah kalimat perintah yang baik. Nah, untuk nomor 1 ini adalah kalimat yang betulnya, ani, buanglah sampah pada tempatnya. Jadi, kata yang pertama yang paling depan adalah kata ani. Kemudian kata buanglah, kemudian sampah, kemudian pada, kemudian tempatnya. Nah, anak-anak, setelah kalian bisa menyusun kalimat kata-kata ini menjadi kalimat perintah yang tepat, nah bagaimana tanggapan kalian? Contoh kalimat tanggapan seperti ini. Untuk menanggapi kalimat perintah nomor 1 ini, ani buanglah sampah pada tempatnya, silakan kalian bisa menuliskan kalimat tanggapan seperti ini. Baik, Ani akan melakukan atau Ani akan membuang sampah pada tempatnya. Baik, Ani akan membuang sampah pada tempatnya. Seperti itu ya anak-anak kalimat tanggapannya. Nah, nanti kalimat tanggapannya silahkan kalian tuliskan di halaman 97 di titik-titik ini, nomor 1 sampai nomor 4 untuk menanggapi kalimat perintah sebelumnya yang telah kalian susun di atasnya di halaman 96. Seperti itu ya anak-anak, silakan kalian kerjakan dipandu oleh orang tua. Nah, selanjutnya kita akan belajar matematika ya anak-anak. Terlebih dahulu, ayo lakukan kegiatan mencoba dan simak baik-baik. Guru memerintahkan murid-murid untuk mengumpulkan sampah. Sampah yang dikumpulkan adalah sampah yang dapat didaur ulang. Didaur ulang di sini maksudnya sampah tersebut bisa digunakan kembali ya anak-anak. Tadinya tidak dipakai bisa digunakan kembali dengan cara dibersihkan terlebih dahulu. Nah, sampah-sampah yang bisa didaur ulang ini contohnya adalah plastik, kaleng, kertas, atau kardus. Nah, sampah-sampah tersebut mempunyai berat yang berbeda ya anak-anak. Nah, misalnya kelereng itu bisa lebih berat daripada koin. Nah, koin pun bisa lebih berat daripada kantong plastik, seperti itu. Berat sampah dapat diukur menggunakan timbangan sederhana. Nah, anak-anak, timbangan sederhana ini adalah timbangan yang dapat membantu kita untuk mengukur berat suatu benda sederhana. Seperti benda-benda kecil yang sederhana bisa diukur dengan menggunakan alat ukur yang bernama timbangan sederhana. Sekarang, ayo mengukur berat menggunakan timbangan sederhana. Alat-alatnya yang pertama, gantungan baju, kemudian kelereng, kemudian koin, kemudian kantong plastik transparan. Nah, siapkan alat penimbang. Nah, kalian bisa praktekkan juga ya di rumah dengan menggunakan alat-alat seperti pada gambar di halaman 97 dan 98 ini. Pertama, siapkan alat penimbang, kemudian kalian letakkan kedua plastik pada kedua ujung timbangan. Kemudian kalian masukkan benda yang akan diukur. Misalnya tadi yang akan diukur itu adalah kelereng dan koin. Nah, di sini contohnya memasukkan sebuah botol pada kantong yang sebelah kiri, kemudian pada kantong yang kedua dimasukkan kelereng dan koin hingga kedua plastik seimbang. Nah, catatlah berapa kelereng dan koin diperlukan sampai seimbang. Lalu timbang juga benda-benda lainnya dan catat hasilnya. Nah, ini silakan kalian praktekkan di rumah dan kalian bisa menimbang atau mengukur benda apa saja yang ada di rumah. Tentunya benda-benda sederhana ya anak-anak yang dapat diukur dengan timbangan sederhana. Misalnya pensil, penghapus, penggaris, dan lain sebagainya. Kalian juga bisa menggunakan dengan kelereng dan koin. Misalnya nama bendanya adalah kelereng dan koin. Kelereng berapa? Berat bendanya apakah lebih? Misalnya kelerengnya itu berapa? 3 buah. Kemudian koinnya berapa buah? Seperti itu. Ya, silakan kalian praktekkan di rumah. Nah, setelah kalian sudah tahu cara mengukur berat dengan timbangan sederhana, dari hasil pengukuran di atas apa yang paling berat dan yang paling ringan. Nah, dari hasilnya silakan kalian tentukan pada. Nah, di sini ada kotak-kotak yang bisa kalian isi. Kira-kira manakah yang lebih berat? Nah, di sini ada contohnya ya anak-anak, misalnya nanti kalian akan mengukur botol dan 7 kelereng. Nah, lihat untuk nomor 1 berat A adalah 7 kelereng, kemudian berat B adalah 5 kelereng. Nah, kira-kira di sini
hasilnya adalah yang lebih berat itu adalah berat A, karena kelerengnya ada 7 yang dibandingkan dengan botol 1. Kemudian untuk gambar B itu karena botol kaleng dan juga di 5 kelereng dibandingkan dengan 5 kelereng itu hasilnya sama. Nah, silakan kalian untuk nomor 2 dan nomor 3 dilakukan, dipraktekkan antara 3 kelereng dan 2 kertas. Silakan berat kelerengnya di sini ada berapa? Kelerengnya ada berapa? Kelerengnya ada 3 untuk berat A, kemudian untuk berat B kelerengnya ada 5 buah yang dibandingkan atau diukur dengan kertas juga. Nah, kira-kira mana yang lebih berat? Apakah berat A ataukah berat B? Kemudian untuk yang ketiga, berat A, lihat kelerengnya ada berapa, kalian tuliskan. Kemudian untuk berat B, kelerengnya ada berapa, tuliskan. Dan manakah yang lebih berat? Apakah berat A ataukah berat B? Ya, anak-anak, setelah diperhatikan baik-baik ketika kalian memperhatikan gambar untuk nomor 1, suatu kaleng itu apabila diukur dengan kelereng berjumlah 5 lebih berat lebih berat kaleng plastiknya ya anak-anak. Nah, di sini untuk nomor 3, 2 kaleng plastik apabila dibandingkan dengan berapa kelereng, banyak kelereng, kira-kira mana yang lebih berat? Apakah kelerengnya ataukah botol minuman kalengnya? Seperti itu ya anak-anak. Nah, selanjutnya kalian juga kerjakan ya nomor 4 dan nomor 5-nya. Nomor 4 berat A kelerengnya berapa, berat B kelerengnya berapa, dan kalian bisa mengukurnya di rumah atau kalian bisa dengan cara membandingkan dan memperhatikan pada kegiatan-kegiatan yang sebelumnya. Kemudian nomor 5 juga sama ya anak-anak, tuliskan kelerengnya berapa, berat A kelereng berapa, berat B kelerengnya berapa, dan kira-kira mana yang lebih berat. Nah, seperti itu ya anak-anak. Mungkin cukup sekian yang dapat Ustazah sampaikan pada pertemuan hari ini. Semoga kalian bisa memahami dengan mudah dan kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.